Oke guys. Hmm. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan se ngomongin Cuk. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proyek analitika data 2 kami dengan judul prediksi persetujuan pinjaman menggunakan K-nearest network. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Hafizah Yatni Hasya, Kenya Andi Panotsi, Nur Abirana Nabila, dan Kenya Anu Kristo. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan 7 hal. Yang pertama, dasar teori singkat, yang kedua import dataset dan library, kemudian EDA, kemudian data preprocessing, kemudian modeling, kemudian model evaluation, dan yang terakhir kesimpulan. Jadi yang pertama, dasar teori singkat mengenai persetujuan pinjaman. Jadi pinjaman adalah sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang diberikan oleh memberi pinjaman kepada peminjam dengan kesepakatan bahwa peminjam akan mengembalikan sumber daya tersebut dalam jangka waktu tertentu. Uh, dari kemudian untuk analitika data yaitu proses analitik kumpulan data untuk menemukan sebuah kesimpulan tentang informasi yang diperlukan. Proses dari analitika data ini itu yang kita ada 6, yaitu kumpulan data, pembersihan data, eksplorasi data, pemodelan, dan interpretasi hasil. Selanjutnya untuk Canvas Network, sebelum melakukan KMN perlu dilakukannya data preprocessing dengan tujuan untuk membersihkan, menormalkan, dan mempersiapkan data agar dapat diolah lebih efektif oleh algoritma atau model mesin learning. Selanjutnya untuk KNN sendiri, yaitu salah satu algoritma dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi yang berbasis instan, sederhana, dan intuitif yang membuat prediksi untuk titik data baru berdasarkan kedekatannya dengan titik data lain yang sudah ada dalam dataset. Selanjutnya kita masuk import dataset dan library. Jadi kami mengambil dataset loan. Jadi kami mengambil dataset dengan judul loan approval prediction dataset dari Kaggle pada link slide, dan di slide juga dapat dilihat library yang kami gunakan untuk analisis, kemudian data preprocessing, modeling, dan model evaluation nanti. Selanjutnya kita masuk ke EDA. Yang pertama, data understanding. Pada slide dapat dilihat deskripsi fitur-fitur pada dataset. Kemudian untuk dataset ini terdapat 4.269 records atau baris data, dan ada 13 fitur dengan 10 fitur numerik dan 3 fitur kategori. Selain itu, pada dataset ini tidak ada missing value dan data duplikat. Kemudian untuk fitur target yang kami gunakan adalah loan status. Selanjutnya, uh, untuk univariate analisis, kami memvisualisasikan box plot dan distribusi ini untuk fitur numerik dan bar chart untuk fitur kategori. Dan insight yang didapat adalah terdapat outlier pada 3 fitur numerik, yaitu residential asset value, commercial asset value, dan bank asset value. Kemudian data kemudian yang kedua adalah seimbang pada fitur kategori, application dan sampling point, seimbang, dan terdapat keseimbangan pada data target, sehingga terlihat tidak seimbang. Selanjutnya untuk multivariate analysis, di sini kami membuat heat map dan scatter plot. Di sini kami membuat heat map antar fitur numerik dan scatter plot antar fitur numerik dan fitur target. Dan juga kami juga membuat bar chart untuk fitur kategorik dan fitur target. Insight yang dapat di sini dari hitung kita dapat melihat terdapat beberapa pasangan fitur yang memiliki korelasi yang tinggi, yaitu di sini amount dan income amount dengan 93%, begitu juga dengan luxury asset value dan income amount. Selain itu dengan 85% yaitu bank asset value dan income amount. Kemudian dari category ini juga bisa dilihat bahwa fitur numerik tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap fitur target, dan untuk fitur kategori tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap fitur target. Selanjutnya kita masuk ke data preprocessing. Yang pertama feature selection. Di sini kami tidak menggunakan fitur loan ID karena merupakan primary key, jadi di drop. Sisanya kami gunakan. Selanjutnya
Kami melakukan handling outliers menggunakan metode IQR untuk 3 fitur tadi, dan setelah dilakukan IQR, banyak data berkurang menjadi 4.173, dan di slide dapat dilihat perubahan boxplot sebelum dan sesudah handling outlier. Outliernya berkurang. Selanjutnya, untuk feature encoding, di sini kami menggunakan metode one-hot encoding. Untuk jumlah fiturnya sama-sama 12, dan dapat dilihat pada slide perubahan fitur, nama fitur, dan tipe data sebelum sudah feature encoding. Selanjutnya, untuk split data, kami menggunakan pembagian 80 data training dan 20 data test. Kemudian kami juga melakukan handling class imbalance menggunakan oversampling sub-T. Di sini kami membedakan uh, X train data train yang di oversampling dan yang tidak, ini extreme dan extreme all. Kemudian untuk feature transformation di sini kami menggunakan min-max scaler. Selanjutnya untuk modeling, di sini kami melakukan 2 percobaan modeling KNN dengan data train yang tidak diberlakukan oversampling dan yang diberlakukan oversampling. Yang pertama, kami melakukan hyperparameter tuning KNN menggunakan grid CV terlebih dahulu dengan parameter neighbor-nya itu 3, 5, 7, dan 10, dan mendapatkan untuk kedua model tersebut yang terbaik itu parameternya 10. Kemudian kami lakukan model testingnya. Selanjutnya, kami lakukan model evaluation menggunakan confusion matrix, dan dapat dilihat bahwa akurasi model tanpa oversampling adalah 92%, sedangkan yang dengan oversampling adalah 91%. Karena dapat dilihat juga bahwa kedua model sama-sama memiliki presisi dan recall yang tinggi. Selanjutnya kami melakukan cross validation juga dengan 5 fold, dan mendapatkan rata-rata akurasi model tanpa oversampling itu mencapai 90,32%, dan dengan oversamplingnya 91,31,31%. Dan dari grafik dapat dilihat bahwa kedua model tidak mengalami overfitting maupun underfitting. Di sini walaupun terlihat sangat jomplang, tapi kalau dilihat angkanya hanya selisih 0,03 dan 0,04, itu sangat sedikit. Selanjutnya kami juga melakukan evaluasi menggunakan ROC dan mendapatkan skor untuk yang tanpa oversampling itu 92,45%, dan yang dengan oversampling 91,49%. Jadi kedua model sama-sama dapat membedakan false positif dan negatif dengan sangat baik. Jadi kesimpulan dari presentasi ini berdasarkan kesimpulan dari uh, project ini adalah dari performa confusion matrix yang model PNN tanpa oversampling memiliki hasil yang baik di seluruh model evaluasi. Sedangkan dari sisi akurasi, model tanpa oversampling mendapatkan 92% akurasi, ya, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan model dengan oversampling. Selanjutnya untuk cross validation-nya, yang dengan oversampling itu menunjukkan rata-rata akurasi yang lebih tinggi, yaitu 91,31%, dan uh, sedikit lebih tinggi. Dan dari grafik cross validation ini menunjukkan bahwa kedua model tidak mengalami overfitting maupun underfitting. Kemudian dari ROCLC skornya, model KNN tanpa oversampling memiliki skor ROCLC yang lebih tinggi dengan 92,45%. Jadi secara keseluruhan model KNN tanpa oversampling lebih unggul dalam performa metrik evaluasi seperti confusion matrix dan ROCLC. Jadi dia ini lebih baik dalam keakuratan klasifikasi. Sedangkan untuk model KNN dengan oversampling menawarkan keunggulan dalam stabilitas dan konsistensi kinerja yang penting dalam konteks aplikasi jangka panjang dan pengelolaan data baru yang masuk. Jadi untuk pemilihan antara model yang tanpa oversampling atau model KNN yang tanpa oversampling maupun yang oversampling itu tergantung dari keperluan yang memiliki dataset tersebut, mau mentingin yang mana.
Eee, jadi kesimpulan akhirnya adalah KN eee, pembuatan model KNN ini berhasil pada dataset yang kami gunakan dengan, akurasi dan evaluasi yang sangat memuaskan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit aja tuh, Bang?